البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Setelah kita mengetahui bahwasanya agama Islam satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala akan terima dan merupakan agama semua rasul, karena semua rasul agamanya sama, yaitu Islam. Tidak ada Yahudi, tidak ada Nasrani, tapi semuanya adalah Islam. Naam, maka kita perlu mengetahui poin berikutnya, bahwasanya agama ini memiliki tingkatan-tingkatan. Qala wad-dinu lahu thalathu maratib. Dan agama ini pada ad-din ikhwanifillah ahdiyah, berarti kembali kepada Islam, yaitu agama Islam ini lahu thalathu maratib, memiliki 3 tingkatan. Wahiyya al-islamu wal imanu wal ihsan. Ini 3 tingkatan dalam agama yang harus diketahui. Yang pertama adalah Islam, kedua iman, dan ketiga ihsan. Wa kullu martabatin laha arkanun. Dan setiap tingkatan tersebut memiliki rukun-rukun. Kama la yakhfa ala dzawil iman, sebagaimana tidak tersembunyi atas orang yang memiliki keimanan. Baik. Pada paragraf yang singkat ini, ikhwanifillah, dijelaskan secara global tentang tingkatan-tingkatan keimanan yang 3, yaitu apa tadi? Mujahid apa? Islam, iman, ihsan. Nah, dan setiap tingkatan-tingkatan ini punya rukunnya masing-masing. Baik. Qala wa arafa rahimahullahu al-islam bi annahu huwal istislam. Ay ad-dhullu wal khudu'u lillahi ta'ala bit tauhid alladhi huwa ifradullah bil ibadah. Dan Syekh rahimahullahu ta'ala memberikan pengertian tentang Islam, yaitu bahwasanya Islam adalah al-istislam. Sebagaimana dalam matan beliau mengatakan, ya, dini al-Islam wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini dihafal. Nah, Syekh memberikan pengertian bahwasanya Islam itu istislam. Nah, apa makna istislam? Yaitu adzullu wal khudu'u lillahi bit tauhid, yaitu, ya, tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, yaitu dengan mentauhidkan Allah. Alladzi huwa ifradullah bil ibadah, yang tauhid ini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan. Inilah hakikat tauhid yang para rasul menyeru kepadanya. Naam, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan kepadanya semata. Baik. Min qaulihim istaslama fulanun lil qatli idza aslama nafsahu wa dalla wa qada wa khada'a. Nah, makna istislam yang demikian ini diambil dari perkataan mereka, yaitu perkataan orang Arab, ya, ketika mengatakan istaslama fulan lil qatl. Ini fulan menyerahkan diri untuk dibunuh. Jadi sudah nyerah. Jadi yang namanya orang menyerah, ikhwanifillah, menyerahkan diri, enggak ada bantahan, ya manut, tunduk, ya, merendahkan diri.
Ini makna secara bahasa dari istaslam. Maka ketika kita mengaku Islam, ya kita harus tunduk, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh terhadap aturan-aturannya. Tayyib. Sebagaimana dikatakan oleh orang Arab, istaslama fulanun lil qatl. Idza aslama nafsahu wa dalla wa qada wa khada'a. Ketika dia menyerahkan dirinya dan ya menundukkan serta ya patuh dan merendahkan diri. Enggak berani lagi, enggak berani ngayal, enggak berani apa-apa. Menyerah. Fal muslimu dzalilun khadi'un munqadun lillahi wahdah. Maka seorang muslim itu ya adalah seorang yang dzalil. Seorang yang menghinakan dirinya, khadi', yang merendahkan dirinya kepada Allah, munqadun lillahi wahdah, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mustaslimun tau'an li ibadatihi duna man siwa. Berserah diri sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, bukan kepada selainnya. Ini sangat penting, ikhwani fillah. Kalimat-kalimat yang singkat tersebut, ya kita harus tahu betul-betul makna Islam, sehingga kita ketika mengaku Muslim, ana Muslim, aku ini seorang Muslim, berarti apa? Ya seorang yang tunduk, patuh, merendahkan diri kepada aturan-aturan Allah, bukan malah menyombongkan diri atasnya, tidak mau melaksanakan perintah-perintah dan menerjang larangan. Ini bukan sikap seorang Muslim yang hakiki. Nah, ini poin pertama dari pengertian istislamu lillahi bitauhid. Kemudian poin kedua yang terkandung dalam pengertian Islam, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tadi berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Maknanya apa? Dengan melakukan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Qala ay fala yakfi mujarradul istislami wal khudu'i faqat. Maknanya kenapa harus didatangkan poin kedua ini? Ya, maknanya yaitu tidak cukup sekedar berserah diri dan tunduk saja. Balla budda ma'a dzalika minal inqiyadi li awamirillahi ta'ala wa awamiri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mesti bersamaan dengan ketundukan ya dan berserah dirinya, dia itu harus ada apa? Kepatuhan terhadap perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan perintah tersebut. Wa tarkil manhiyati ta'atan lillah wa ibtigha'a wajhih. Dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, ta'atan lillah wa ibtigha'a wajhih. Apa ini i'rabnya ta'atan lillah? Abdurrahman. Maf'ul li ajli. Na'am. Banyak ya kan? Banyak sekali kita dapati maf'ul min ajli, hal dan seterusnya, maka dipahami. Dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apa tujuannya, ikhwani fillah? Yaitu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan mengharap wajahnya, wa raghbatan fima indahu wa khaufan min iqabih. Dan dikarenakan berharap terhadap apa-apa yang ada di sisinya berupa pahala-pahala dan janji-janji yang berupa surga,
wa khaufan min iqabi, dan takut dari hukumannya yang berupa azab di neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini poin yang kedua. Kalau ditanya sekarang dalam pengertian Islam, kenapa tidak cukup dikatakan istislamu lillahi bit tauhid, tapi kok harus ya didatangkan wal inqiyadu lahu bit ta'ah? Indak ya Aba Mujahid. Biar betul-betul semuanya paham. Makanya karena ini tauhid, ikhwanillah, saya berharap kalian selesai kitab ini bisa mengajarkannya. Dari paragraf tadi sudah diterangkan jawabannya, bahwasanya Islam istislamu lillahi bitauhid, tapi Syekh masih mendatangkan perkara berikutnya, al-inqiyadu lahu bitta'ah. Kenapa ini? Tidak cukup hanya dengan berserah diri, tapi harus ya patuh ya terhadap perintah-perintah Allah, melakukan ketaatan harus, tidak kemudian cuma saya hanya berserah diri pada Allah. Yang penting saya berserah diri pada Allah, tapi tidak mau melaksanakan ketaatan, tidak mau meninggalkan kemaksiatan. Makanya harus inqiyadu lahu bitta'ah. Dia patuh kepada Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Kemudian poin yang ketiga yang harus ada dalam Islam, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini juga harus ada. Apa maknanya? Fal muslimu idzan qada li awamirillahi ta'ala batinan wa zahira wajib alaihi syai'un akhar. Maknanya yaitu seorang muslim apabila dia telah patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala baik secara batin maupun secara zahir, wajib atasnya perkara yang lain. Apa itu? Wahiyal bara'atu, tayyib, wattabarri minasyirki kabirihi wa saghirihi, yaitu bara'ah, berlepas diri. Naam, tabarri minasyirki kabirihi wa saghirihi, berlepas diri dari kesyirikan yang besarnya maupun yang kecilnya. Apa ini i'rab kabirihi wa saghirihi Abdullah? Minasyirki kabirihi wa saghirihi. Na'at harus ada alnya, di sini tidak ada. Lah, tidak bisa. Tidak bisa untuk jadi na'at kalau seperti ini. Minasyirki kabirihi wa saghirihi. Karena haknya kembali ke syirik. Bagaimana suatu sifat, di situ ada bagian dari yang disifati. Kalau mau jadikan sifat ya minasyirki al-kabir was-saghir. Apa ini kabirihi? Zulkarnain? Mansub harus. Di sini majrur. Kalau dapat seperti ini, pikirannya harus ke tawabi'. Tawabi' yang 4 mana ini? Antara apa, na'at atau taukid badal. Ya. Kayaknya Abu Subhana ketemu. Kalau sudah ketemu di kasus apa? Badal. Nah, badal ini. Nah, ya. Wa huwal bara'atu wat tabarri minasyirki kabirihi wa saghirihi.
Berlepas diri dari kesyirikan, ya, yang besarnya dan yang kecilnya. Ini badal. Wa min ahli syirki, dan berlepas diri dari penganut kesyirikan. Jadi ada dua hal yang harus seorang muslim berlepas diri darinya, yaitu dari kesyirikan itu sendiri dan dari pelaku-pelaku kesyirikan. Sehingga tidak cukup seorang mengatakan berlepas diri dari syirik tapi dia masih saja, ya, ridho dan saling mencintai, memberikan loyalitas dengan pelaku-pelaku kesyirikan. Tapi harus bara'ah minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan penganut kesyirikan. Bentuk berlepas diri itu bagaimana? Sekarang yang akan diterangkan. Bidhari adawatihim wa bughdihim wa takfirihim, dengan menunjukkan permusuhan terhadap mereka, wa bughdihim, dan kebencian terhadap mereka, wa takfirihim, dan pengkafiran terhadap mereka. Ini harus ada, ikhwanillah. Jangan sampai seorang muslim mengaku berlepas diri dari kesyirikan tapi, ya, masih menunjukkan saling cinta mencintai dengan orang-orang musyrik, berteman dekat, bersahabat. Tapi wajib berlepas diri darinya dan menjauh, membenci dan menetapkan kalau dia itu kafir. Wa adami musakanatihim wa muakalatihim, dan tidak tinggal bersama dengan mereka, tidak pula makan bersama mereka. Kenapa, ikhwanillah? Karena tinggal bareng dan makan bareng dengan orang-orang musyrik, ya, ini akan membawa dampak timbulnya kecintaan dan loyalitas terhadap mereka. Karena namanya teman duduk akan berpengaruh pada orang yang ditemaninya. Nah, oleh karena itulah agama ini menjadikan tolak ukur seseorang berdasarkan teman duduknya yang terus-menerus bersama dia. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu, ya, di atas agama teman dekatnya. Juga bentuk bara'ah berikutnya adalah wa adamit tasyabbuhi bihim fil aqwali wal a'mal, dan tidak tasyabbuh dengan mereka, tidak meniru-niru mereka, menyerupai orang-orang musyrik, fil aqwal, baik dalam perkataan-perkataan, wal a'mal, dan amalan-amalan. Bal la budda min at-tabarri min kulli khaslatin min khisalihim, bahkan mesti berlepas diri dari semua sifat di antara sifat-sifat mereka. Penting ini, ikhwanillah. Poin tadi, ya, kenapa harus bara'ah dari kesyirikan dan penganut kesyirikan? Karena ini merupakan bukti bahwasanya seorang berserah diri pada Allah dan tunduk terhadap aturan-aturan Allah. Ya, harus berlepas diri dari mereka-mereka yang menyekutukan Allah. Kemudian dalam paragraf ini juga terdapat penjelasan di antara bentuk berlepas diri itu bagaimana. Nah, dengan menunjukkan permusuhan, kebencian, dan pengkafiran kepada mereka. Kemudian yang kedua, ya, tidak tinggal setempat, juga tidak makan bersama dengan mereka. Salah satu bentuknya. Oleh karena itulah seorang muslim, ikhwanillah, dilarang tinggal di tengah-tengah orang-orang kafir dalam keadaan dia mampu berhijrah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, la tatara'ana rahuma, jangan sampai antara seorang muslim dan orang kafir saling melihat api yang mereka nyalakan. Maksudnya diperintahkan dalam agama ini untuk menjauh sejauh-jauhnya dari orang kafir, sehingga sini masak, sana tidak kelihatan api, ya, orang kafir.
Maksudnya apa? Tinggal menjauh dari orang-orang kafir. Poin yang ketiga yaitu tidak meniru-niru mereka, baik dalam perbuatan maupun amalan. Kenapa ikhwanillah? Karena Rasulullah SAW menghukumi siapa saja yang meniru-niru suatu kaum seperti kaum tersebut. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia itu termasuk dari bagian kaum tersebut. Dan ini termasuk perkara yang menjadi musibah kaum muslimin ya Alhamdulillah. Ketika banyak dari kaum muslimin yang lebih memilih untuk meniru-niru gaya-gaya orang kafir dalam perbuatan-perbuatan mereka, dalam perkataan-perkataan mereka. Nah, dalam istilah-istilah ikhwanillah sampai-sampai kaum muslimin pun mengikuti istilah mereka. Nah, terkadang enggan untuk menunjukkan keislamannya. Sampai dari gaya rambut sampai gaya kuku. Dari ujung rambut sampai ujung kuku ditiru. Nah, berpakaian, amalan-amalan. Maka kaum muslimin hendaknya bangga dengan agamanya, kokoh, mencari keislaman dengan Islam, mencari kemuliaan Islamnya dengan cara Islam. Kapan saja suatu kaum yang telah Allah beri kemuliaan dengan Islam dan mencari kemuliaan dengan selain cara Islam, mesti akan Allah hinakan. Sebagaimana perkataan yang masyhur dari Umar bin Khattab, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma nabghil 'izza bi ghairihi adzallanallah." Kita ini suatu kaum yang telah Allah muliakan kita dengan Islam. Maka kapan saja kita mencari kemuliaan dengan selainnya, akan Allah hinakan. Mesti harus berlepas diri dan menjauh sejauh-jauhnya dari meniru-niru gaya-gaya orang kafir dalam perayaan-perayaan mereka. Tidaklah banyaknya hari raya yang diperingati kaum muslimin ikhwanillah tidak lain di antara bentuk tasyabbuh. Maulid Nabi di antara lain bentuk tasyabbuh terhadap perayaan-perayaan orang Kristen, orang Nasrani ketika merayakan kelahiran Yesus menurut mereka. Tidaklah peringatan tahun baru Hijriah kecuali mengikuti peringatan orang-orang kafir terhadap tahun baru Masehi mereka. Dan banyak lagi hal-hal memperingati hari kelahiran itu juga tasyabbuh dengan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai seandainya mereka masuk ke lubang biawak, maka kalian akan mengikutinya. Yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara yang ditiru. Qala wa hadha huwa awthaqu ural iman. Dan ini adalah sekuat-kuat tali pengikat iman. Wa huwa al-wala'u wal bara' wal hubbu wal bughdu wal muwalatu wal mu'adah. Ya, sekuat-kuat tali pengikat iman ikhwanillah yaitu al-wala' wal bara'. Wala pemberian loyalitas, rasa cinta dan pertolongan, ini wala. Dan bara yaitu berlepas diri, memberikan kebencian dan permusuhan. Dan al-wala wal bara merupakan salah satu prinsip utama dalam Islam. Seorang muslim hendaknya memberikan wala kepada saudaranya muslim dan memberikan bara, berlepas diri serta kebencian dan permusuhan kepada orang-orang kafir dan musyrik. Kalau didapati di sana ada muslim yang berbuat kemaksiatan, maka diberikan wala sesuai dengan kadar keimanannya dan berlepas diri sesuai dengan kadar kemaksiatannya.
wal hubbu wal bughd, kecintaan dan kebencian, serta muwalah wal muadah, ya, memberikan loyalitas dan permusuhan. Ini semua adalah tali-tali pengikat Islam yang paling kokoh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min awthaqi ural Islam. Membenci karena Allah, ya, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, ya, di antara sekuat-kuat tali pengikat keislaman, atau min awthaqi ural iman. Tali-tali, ya, terkuat pengikat keimanan. وهذا الأمر العظيم الذي أوجبه الله تعالى في غير ما آية من كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث قد تساهل به كثير من الناس في هذا الزمان. Dan perkara yang agung ini yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan di dalam banyak ayat dalam kitabnya yang mulia, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan, ya, tayyib yang Allah wajibkan dalam ayat-ayat kitab yang mulia, dan, ya, melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadis. Prinsip tersebut, ya, kebanyakan dari manusia bermudah-mudahan padanya di zaman ini. Famustaqillun wa mustakthir. Maka, ya, di sana ada orang-orang yang mengambil sedikit bagian dari perkara ini dan ada yang mengambil banyak. Baik. Bal qad yakadul wala'u wal bara'u an yakuna ma'duman. Bahkan hampir-hampir prinsip wala' dan bara' ini hilang dengan slogan yang banyak digembar-gemborkan ikhwan fillah, yaitu slogan toleransi. Nah, sungguh kata ini ikhwan fillah telah memakan begitu banyak korban dari pemuda-pemuda kaum muslimin. Slogan toleransi. Nah, yang akhirnya dipahami dengan makna yang kebablasan. Sampai-sampai, ya, tidak diperbolehkan, ya, saling mengingkari, ya, agama satu dengan agama yang lain. Padahal dalam Islam wajib memberikan pengingkaran terhadap agama-agama kekafiran. Bahkan pada sebagian kaum ikhwanifillah untuk menetapkan bahwasanya agama lain itu sesat, ini tidak diperbolehkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian dengan mendoktrin anak-anak untuk tidak fanatik. Jadi muslim itu jangan fanatik. Bahkan kita katakan wajib seorang muslim itu fanatik. Maksudnya fanatik, fanatilah, yakin bahwasanya agama itulah yang benar, agama Islam satu-satunya agama yang benar. Tanpa ada kefanatikan, maka tidak akan mungkin dia bisa menjadi muslim yang hakiki, muslim yang lembek, muslim yang tidak punya prinsip wala dan bara'. Cuman, ya, harus memiliki sikap adil di sini. Nah, seharusnya yang hendaknya diajarkan kepada kaum muslimin bahwasanya seorang muslim harus memiliki sifat adil. Yang namanya adil menempatkan perkara pada tempatnya, mengingkari orang kafir tapi tidak boleh mendoliminya. Ya, mengingkari pelaku kebatilan bukan berarti boleh mendolimi mereka. Yang insya Allah dengan semakin seorang belajar akan tahu bagaimana mensikapi mereka. Bal qad yakadu al-wala'u wal bara'u an yakuna ma'duman illa masyaallah. Nah, hampir-hampir hilang prinsip wala' dan bara' ini kecuali apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa hadza khatarun syadid, dan ini adalah bahaya yang besar. Ya, bahaya yang dahsyat. Yukhsha 'alal mutasahili fihi min az-zaygi wa huwa la yash'uru wal iyadzu billah.
Dikhawatirkan atas orang yang bermudah-mudahan pada prinsip ini, ya, dikhawatirkan, ya, terjatuh dalam penyimpangan dalam keadaan dia tidak sadar, wal a'yadu billah. Dan namanya penyimpangan, ikhwanillah, semakin seorang menyimpang dan tidak segera bertobat akan semakin terus menyimpang jauh. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka itu menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala simpangkan hati mereka. Li'annal qalba baina isba'aini min asabi'ir rahmani ta'ala. Dikarenakan hati itu berada di antara dua jemari, di antara jemari-jemari Ar-Rahman, di antara dua jemari-jemari Allah. Nah, sebagaimana hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dalam Sahih Muslim, ya, inna quluba bani Adam baina isba'aini min asabi'ir Rahman yusarrifuhu haitsu yasha. Nah, sungguhnya hati anak Adam itu di antara dua jemari, di antara jemari-jemari Allah yang Allah akan, ya, arahkan kemana saja Allah kehendaki. Ini termasuk hadis ikhwanillah yang hendaknya seorang muslim senantiasa merasa khawatir terhadap keselamatan dirinya. Dalam riwayat di luar sahihain, ya, ada tambahan, ya, fa in syaa an azaghahu azagha wa in syaa an aqamahu aqamah. Fa in syaa an yuqimahu aqamah. Nah, fa in syaa an yuzighahu azagha wa in syaa an yuqimahu aqamah. Apabila Allah kehendaki untuk menyimpangkannya, maka Allah simpangkan. Dan apabila Allah kehendaki untuk luruskan dia, maka akan Allah luruskan. Maka di antara doa yang banyak dibaca oleh Rasulullah SAW, yaitu doa yang masyhur. Apa itu doanya? Umayyad, agar diberi kekokohan hati. Nah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sudah hafal belum Cahya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya, ini jangan sampai lupa dibaca dalam hari-hari kita. Nah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang mengubah arah-arah hati, arahkanlah hatiku pada ketaatan kepadamu. Karena yang mengarahkan hati ini agar taat, ya Allah. Kalau tidak diarahkan oleh Allah, mengarahnya kepada kemaksiatan, kemalasan. Nah, maka minta agar diarahkan kepada ketaatan. Walaysa lizayghi alamatun ala sahibihi. Dan ini yang berbahaya. Dan zaig itu ikhwanillah, penyimpangan itu tidak ada tanda pada, ya, pemiliknya. Bal rubbama ufiya wa usya alaihi istidrajan wa imla'an. Maksudnya apa? Alamat yang jelas. Orang yang demikian-demikian, inilah orang yang menyimpang secara zahir. Bahkan terkadang dia itu diberi keselamatan dan diluaskan rezekinya sebagai bentuk istidraj wa imla, yakni sebagai bentuk penguluran dari Allah, diulurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat orang kafir itu terkadang kaya raya. Orang ketika masuk pada suatu kesesatan, ya, semakin diberi rezeki luas agar, ya, semakin tersesat. Namanya istidraj. Allah ulur, ya, agar semakin menjauh. Dan ini hukuman yang sangat mengkhawatirkan di dunia. Ya, istidraj dan imla. Wa umli lahum inna kaidi matin, kata Allah. Maka kami berikan tangguh kepada mereka, dibiarkan terus dan diberi rezeki terus oleh Allah. Inna kaidi matin, sungguhnya tipu dayaku adalah tipu daya yang kokoh. Na'am, wa musi alaihi istidrajan wa imla'an wa huwa la yadri annahu qad mukira bih fala haula wala quwwata illa billah. Dalam keadaan dia tidak tahu, tidak sadar bahwasanya dia, ya,
telah mendapatkan makan, mendapatkan makan dari Allah. Ketika mereka melakukan makar kepada Allah dengan tidak mau melaksanakan perintah-perintah dan larangannya, dan tidak mau menjauhi larangan-larangannya, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hukuman seperti ini, menyimpang, dan dia tidak merasa penyimpangannya. Ini yang mengkhawatirkan. Fala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan untuk melakukan ketaatan, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk menjauhi larangan, illa billah, kecuali dengan pertolongan dari Allah. Ini makna hauqalah. Makna hauqalah, lafaz yang agung ikhwanillah, yang merupakan perbendaharaan di bawah arsy. La haula wala quwwata illa billah, kanzun tahtal arsy. Baik. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza.